Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado, David Kusuma dalam acara Tribun Podcast pada sore hari ini. Bersama kita hadir narasumber Direktur CV Daur Sinar Gemilang, Ya, Ibu Amelia Tungka. selamat sore. Mungkin sehari-hari Ibu Amelia ini lebih dikenal sebagai ini ya, salah satu owner Megamas Group ya, Ibu. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa Ibu Amelia ini sekarang juga terjun ke bisnis sampah ini ya, pengelolaan sampah Ya, tepatnya melalui CV Daur Sinar Gemilang. benar. Nah, Ibu mungkin bisa cerita dulu bagaimana awal mula terjun mengenai di bisnis pengolahan sampah atau seperti apa, Bu? Oke, jadi CV Daur Sinar Gemilang ini sebenarnya resmi menjadi CV itu tahun 2021, 2022, 2021. Tetapi untuk pengolahan sampah yang saya lakukan itu sudah dari 2018. Jauh sebelum CV Ya, ini ada ya. jadi memang pada saat itu lebih kepada melihat sampah banyak banget di laut karena saya juga Iya. divers. Oh, Lebih banyak banget di laut, terus berpikir bahwa teman-teman komunitas peduli laut pada waktu itu sangat aktif dalam melakukan pembersihan sampah dan segala macamnya. Terus kepikiran kok end up-nya kembali ke TPA lagi. iya, TPS Sumompo yang makin Iya. lama makin penuh Benar. ya. Nah, saya mencoba gimana kalau saya coba untuk kelola. Jadi pada saat itu memang kita ngambilnya sampah-sampah plastik seperti botol, lebih banyak botol, terus hard plastik, dan berusaha untuk kelola yang ada di kawasan. Walaupun masih belum eh, 100% ya, masih setengahnya lah yang kita berusaha untuk handle. Tapi ya setidaknya itu membantu supaya sampah-sampah yang ada di situ tidak masuk ke TPA, dan TPA dikelola tidak, dengan baik, apalagi tidak recycle. tembus ke ini ya, laut bisa Iya, nah mencemari. itu yang paling penting, itu yang paling penting. Nah, terus Tujuannya lebih ke menyelamatkan alam yang lingkungan hidup. ya ada di laut sih. Iya, karena lalu kan viral itu sampah-sampah banyak apa dibunakin. Iya, dan gitu. memang benar banyak ada di musim-musim tertentu di mana kita pergi diving dan sampah yang ada di perairan, di permukaan laut Sulawesi Utara, kemudian di tengah, dan juga banyak yang di bawah. Oh, gitu. Nah, terus bagaimana sejarah terbentuknya ini CV Sinar Daur Gemilang ini? Ya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa ya karena kepedulian kita terhadap lingkungan dan kita mau bergerak, dan saya pun juga disupport banget sama keluarga. Kemudian Sinar Daur Gemilang berkembang lebih lagi ke sampah-sampah yang lainnya. Jadi bukan cuma botol saja yang kita ambil, tetapi sampah lainnya seperti ini yang packaging luarnya bandnya ini kan biasanya cuman dibuang begitu saja ke TPA, tetapi sekarang sudah kami ambil. Terus kalau ya di perusahaan ini bagaimana pengelolaan, sistem pengelolaan apa tadi? Pengumpulan sampahnya, terus Oke. Saat ini kan kita ngambilnya dari beberapa tempat ya. Kawasan itu udah pasti. Mall yang ada di kawasan Mega Mall itu, Megamas juga itu ada, kita ambil sampahnya yang sudah dipilah oleh mall itu sendiri. Kemudian hotel-hotel yang ada di seputaran Manado, kita udah approach Hotel Aston, kemudian Grand Wish dan Wish, kemudian Mercure, dan juga Lagoon, itu kita sempat ambil, mereka punya sampah. Sampai sekarang pun masih. Adapun juga swasta seperti toko modern, kemudian sekolah kita juga ambil, hotel Eslof juga, cafe juga ada beberapa yang di luaran yang kita ambil. Sekolah-sekolah dan gereja juga kita udah masuk. ya. Iya. Nah, yang paling penting adalah kerjasama dengan pemerintah yang kita lakukan setahun terakhir. Kita bekerja sama untuk Dinas mengambil Lingkungan Hidup ini ya, atau Pak Wali dan Dinas Lingkungan langsung Hidup Manado ya. bareng-bareng, dan Dinas Lingkungan Hidup kami udah bekerja sama juga
beberapa kali kalau mereka pas ada pembersihan lingkungan kami juga ambil. Kemudian di kecamatan juga ada yang beberapa camat dan lurahnya itu cukup aktif. Nah, 7 muara sungai yang ada di Manado, sampah yang ditahan oleh Kubus Apung Gugus Apung. itu udah kami ambil. Itu sudah dari tahun lalu. Saya minta izin ke Pak Wali dan Pak Wali melalui Dinas Lingkungan Hidup mengiyakan untuk kami bisa mengambil sampah tersebut supaya tidak end up lagi di TPA gitu loh. Dan tidak ke laut tentunya terutama. Kemudian kami bekerja sama Yayasan Segitiga Non Sampah, bahasa Indonesianya ya Segitiga Non Sampah, tapi bahasa Inggrisnya itu No Trash Triangle. Itu yang pernah Inisiatif, ya. lalu di video Ya, dengan bersama bule. bareng-bareng. Kemudian mereka lah yang bekerja sama dengan kami dari 2018 untuk melakukan pengambilan sampah di pulau-pulau di area seputaran Sulawesi Utara. Jadi dari Pulau Bunaken, Iya, Pulau Nain, Siladen gitu. benar. Ada resort-resort di situ? Yang pertama adalah Pulau Bangka. Oh, Resort-resort yang ada di Pulau Bangka itu sudah masuk sebagai salah satu stakeholder dari yayasan tersebut untuk melakukan pemilahan sampah dengan baik dan benar. Kemudian Siladen melakukan hal yang sama, Siladen Resort. Kemudian masuk Gangga itu dari 2023 awal mereka mulai, dan Bunaken terakhir. Ada Oasis. Kemudian kami bekerja sama juga sama Kecamatan Bunaken dari 2023 bulan Februari kami approach mereka. Terus kemudian TPS 3R-nya juga cukup aktif ternyata, dan kami sudah melakukan pengambilan sampah udah beberapa kali dari Pulau Bunaken. Malahan di Kecamatan Pulau Bunaken itu mereka udah ada mesin press. Jadi barang-barangnya mereka tuh udah di press. jadi diambil oleh CV Daur Gemilang sudah dalam Iya, bentuk press. presan. Ya, benar. Nah, dari bahan-bahan tersebut yang belum terpilah kita pilah. Yang sudah terpilah kami langsung press. Kami simpan, kemudian kami kirim ke Jakarta. Bahan-bahan PET seperti botol dan segala macamnya itu kami kirim ke pabrik di Jakarta untuk dijadikan dakron atau geotekstil atau bahkan sampai dengan benang. Benang kayak biasa kan kalau produk-produk terkenal, brand-brand terkenal, mereka selalu bilang, oh ya kami menggunakan sekian banyak plastik di produk kami. Iya, iya. Ya, plastik daur ulang. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari benang dibuat menjadi baju, sepatu. Biasa ada jersey sepak celana, bola dari iya. daur ulang plastik juga sudah Benar, masuk ke sana. benar. Dan memang itu value-nya lebih tinggi dibandingkan dengan yang benang biasa, gitu loh. Nah, kemudian kalau untuk yang sampah lainnya yang selama ini end up di TPA ataupun mungkin dibakar, biasanya kan plastik-plastik yang tersisa itu dibakar sama masyarakat ya. Nah, kita minta agar masyarakat tolong jangan membakar. Membakar menyebabkan polusi udara, kemudian menyebabkan penyakit kanker. Menghirup udara tersebut itu menyebabkan penyakit kanker. Kadang di satu daerah kita berpikir, loh kok bisa si ibu ini kena kanker, merokok enggak, hidup sehat iya, keluarganya juga fine-fine aja gitu loh, happy dan segala macam. Ternyata ketahuan di sekitarannya selalu membakar sampah gitu loh. Kemudian sampah-sampah yang masuk ke laut, ikan-ikan kita sudah lakukan penelitian bahwa ikan-ikan kita udah ada mikroplastik. Jadi yang sampah-sampah yang sudah Ya, sudah itu dimakan berada ikan, lama di laut. Ikan kan pikir itu mungkin ubur-ubur plankton atau gitu. plankton, digigit, ternyata plastik. Tapi tetap aja kan mereka mana tahu bahwa itu plastik. Nah, jadi memang sebaiknya masyarakat tuh melakukan pemilahan dari awal, mengurangi menggunakan plastik tentunya. Ya kan, kalau misalkan kita udah tahu, oh kita mau pergi makan di restoran, kemudian kita mau take away, bungkus dang, toh DP kata-kata bungkus. Kalau mau bawa bungkus, bawa no kontainer dari rumah, kontainer kaca,
supaya kita tidak menggunakan plastik lagi, ya kan? Tujuannya kita supaya mengurangi plastik, kemudian menggunakan tumbler supaya ya botol minum supaya Kalau kita ini bisa terbuat mengisi ulang. dari apa ya? Kalau ini stainless Stainless ya. Nah, Kalau biasanya kan tumbler banyak yang dari ada yang plastik. Nah, ya oke lah, itu juga plastik dibilangnya, tapi kan kita tidak memakai satu kali. Namanya single use plastik. Kalau botol minuman air mineral kan biasanya single use plastik yang kemudian dibuang. Kalau botol-botol tumbler setidaknya bisa dipakai berulang-ulang sampai tahunan. Kalau pecah ya udah di recycle gitu loh. Itu sangat membantu. Nah, kemudian kalau seumpamanya pun juga sudah tidak bisa terpakai plastiknya, tolong dipastikan untuk di recycle. Daur ulang ya. Ya, karena seberapa luas sih pemerintah bisa menyediakan lahan untuk TPA kita? Ya, mungkin yang akan dibangun mungkin ke depan TPA yang kerjasama Iloilo mungkin hampir seperti daur ulang juga, recycle juga ya nanti dia. Benar, mungkin iya, tetapi kapan? Ya, itu juga. Kapan akan aktif area tersebut kan kita masih belum tahu. Nah, selagi kita bisa membuat suatu kebiasaan yang baru, kenapa tidak gitu loh. Kayak kami juga udah masuk di sekolah-sekolah, kami udah masuk di gereja-gereja. Tujuannya untuk mengedukasi. Kita coba mengedukasi mulai dari anak-anak, dari cara memilah sampah. iya. Gitu ya. Masyarakat yang mengerti, ya kan, kemudian ya sampai di gereja-gereja gitu. Terus kalau di perusahaannya bank sampahnya ada di mana lokasinya dan bagaimana ini apa sampah-sampah itu dikumpulkan, terus cara memilahnya, dan itu tadi yang Ibu Amel bilang sudah dibentuk press terus dikirim ke Surabaya, ke Jakarta. Iya. Itu gimana? Kalau dari kami kan kumpulin dari tempat-tempat yang tadi saya sampaikan, terutama juga dari kawasan. Adapun juga beberapa produk-produk dari pabrik yang bukan pabrik, distributor yang expired, itu pun kami ambil untuk kami pastikan packagingnya diolah dengan baik dan benar. Sampah-sampah tersebut kami pilah-pilah berdasarkan jenis. Jadi PET sendiri, HDPE sendiri, kemudian ada yang metal sendiri, kertas sendiri. Jadi dipilah-pilah, cup PP sendiri. Jadi kita pilah-pilah berdasarkan jenisnya. Setelah dipilah berdasarkan jenis, kemudian kami press. Itu lokasinya di mana? Di CV Daur Sinar Gemilang ada di kawasan Megamas, di dekat Pohon Kasih. Lokasinya juga di situ, bank sampahnya juga di situ. Iya, di situ. Kemudian memang saat ini kami masih manual, melakukan segala sesuatunya manual, dan kami pun menggaji staf kami yang ada di situ itu UMP. Ya kan. Tapi ini untuk merubah pola habit masyarakat ya dalam mengolah sampah sebenarnya. Ya, jadi kadang orang berpikir bahwa mengolah sampah, pekerjaan pengolahan sampah itu adalah sesuatu yang rendah, ya kan, tidak kotor lah, tidak mau dikerjain. Tetapi justru kalau kita pikirkan, mereka layak mendapatkan gaji yang lebih, karena pertama itu resikonya cukup besar, ya kan. Banyak sekali virus, Iya. bakteri. Iya, setidaknya kan mereka paling tidak harusnya WMP lah, setidaknya, ya kan, dibandingkan dengan gaji yang selama ini mereka dapatkan di tempat lain gitu loh. Biasanya kan setahu saya mulung itu dihitungnya kilo, dan itu cukup rendah gitu loh. Ya, terus ini pengirimannya biasanya tiap bulan berapa banyak ini? Saat ini kita kirim sebulan itu sekitar 20 ton untuk sampah plastik mix. Mix itu yang kita anggapnya mix itu contoh seperti vinil, terus label ini. 20 ton itu per bulan ya? Iya. Satu kontainer isi 20 ton. Itu khusus untuk yang sampah plastik mix. Kalau sampah plastik PET itu sekitar 1,5 bulan itu 16 ton. Jadi kurang lebih seperti itu yang kita lakukan. Memang saya tahu tidak gampang
untuk mengelola sampah tersebut. Tetapi ya tujuan utama kita adalah sampah tersebut menjadi solusi untuk kota kita, dan juga setidaknya bisa berputar dengan sendirinya untuk di perusahaan. Recycle ya Ya. istilahnya. Nah, terus kalau ada kan yang sampah yang bisa dijadikan juga souvenir apa. Nah, itu bagaimana kalau dari CV Daur Gemilang sendiri menanggapi itu yang bisa dijadikan kerajinan tangan? Itu bagus. Cuman kita harapkan kan segala sesuatu continuous. Karena sampah itu tidak akan pernah habis. Iya. Selalu pasti ada. Kan produksi terus. Ya, jadi memang kita membutuhkan satu sistem yang sustainable, satu sistem yang terus-menerus itu akan terus berjalan dan berputar, gitu loh. Kalau dari pihak kami memastikan bahwa sampah yang kami kumpulkan itu tidak lagi endap di TPA dan ini berjalan terus, gitu loh. Setidaknya mengurangi volume sampah, gitu loh, yang ada di Kota Manado. Itu. Karena viral lalu kan Manado udah bilang kota terkotor ya. Iya, kalau mau dibilang kota terkotor ketiga, menurut saya Manado yang sekarang jauh lebih bersih dibandingkan yang dulu. Mungkin dulu karena TPA-nya tidak ini juga ya full, jadi Iya, sempat full tidak tertangani dengan baik. Bahkan ada yang mungkin di insinerator di beberapa kecamatan. Nah, makanya karena kejadian-kejadian kemarin pun juga itu kami berusaha dan kerjasama juga sama pemerintah berusaha untuk mengedukasi orang-orang lebih lagi, gitu loh. Kayak saya kemarin-kemarin juga sempat bulan Februari sempat diundang untuk ke kecamatan-kecamatan menyampaikan bahwa apa-apa saja sih sampah yang kami ambil, gitu loh, supaya mereka dari kecamatan ataupun kelurahan pun juga sudah melakukan pengumpulan secara mandiri, gitu loh. Kalau mereka bingung mau kasih kemana sampahnya, ya yang sampah yang seharusnya ke TPA yang bisa saya ambil, ya udah kasih saja ke saya, gitu loh. Kalau toh mereka mau menjual PET-nya ke orang lain, ya monggo silakan. Tetapi sampah yang mau ke TPA lagi, tujuan saya supaya jangan ke TPA lagi, gitu loh. Kasih aja ke kami. Itu yang kita inginkan. Dan itu sudah berjalan di Kelurahan Kairagiweru. Kelurahan Kairagiweru, ibu lurahnya itu yang paling pertama melakukan ini dan bekerja sama dengan kami. Dan itu konsisten. Yang kita perlukan adalah orang yang mau dan konsisten. Terus menerus ya. Iya, karena kan seperti yang saya sampaikan, sampah itu akan ada terus. Tidak mungkin tidak. Kalau kita nggak kelola, mau berapa besar lahan yang harus disediakan. Betul. Terus apakah kita mau membakar terus? The only way to do it, recycle. Gitu loh. Hanya satu-satunya cara kita berusaha untuk merecycle supaya dia nggak end up mencemari lingkungan kita, terutama alam kita. Tuh. Nah, terus kalau melibatkan masyarakat seperti apa selain itu? Misalkan ada yang mengumpulkan sendiri sampah-sampahnya, ada informasi akan dibawa kemana mungkin dari Ibu Amel, atau diberikan dulu ke kelurahan, nanti baru disalur. Jadi kan selama ini setahu saya di tiap kelurahan ataupun kecamatan seharusnya ada bank sampah. Iya. Tetapi mungkin karena tidak sempat kurang COVID, jalan, ya. sempat terhenti, ya kan, di beberapa tempat. Nah, kalau memang memiliki kendala, silahkan dipilih. Jadi cara memilah dengan baik dan benar itu, bila kontainer makannya ada kotoran, tolong dibilas supaya masih bisa disimpan dan dikumpulkan sampai dia agak banyak, kemudian diberikan kepada kami. Kalau bingung di mana tempatnya, boleh nanti add IG-nya di CV Daur Sinar Gemilang, ada IG-nya juga. Atau kalau enggak, bisa hubungi kita di 0811 4340 1888. Gitu. Mungkin ini ya, Tribuners, di negara maju mungkin seperti di Jepang, di Korea, mereka itu ada hari-hari tertentu yang pengambilan sampah, terus sampahnya sudah dipilah-pilah dari rumah tangga, misalkan seperti botol tadi ini sudah dibuka labelnya, ini tutupnya, ada tutupnya. Di hari tertentu yang pengambilan sampahnya, misalkan hari ini khusus sampah plastik, misalnya sampah yang lainnya lagi begitu. Kalau Ibu Amel melihat bagaimana kalau di penerapan itu bisa dilakukan di Manado misalkan seperti itu? Sangat bagus sekali.
itu kan negara-negara yang kita lihat, negara-negara maju yang sudah penduduknya itu sangat sadar akan bahaya limbah sampah, ya kan? Jadi yang mereka lakukan itu, kalau kita memang bisa adopsi ke lingkungan kita sendiri, itu sangat bagus. Kalau kita bingung, selama ini memang mungkin masih tercampur sampah-sampahnya, ya udah bawa aja ke DSG yang sudah kalian pilah, gitu loh. Karena memang buat kami, slogan kami adalah solusi sampahmu. Slogan kami solusi sampahmu. Jadi kami adalah solusi dari kebingungan Anda untuk membuang sampah Anda. Nah, jadi masyarakat Manado ataupun ada yang dari Tomohon loh, Oh, iya. mereka ngumpulin, Hmm. udah gitu bawa ke kami setiap kali mereka turun. Ya, jadi dimanapun sebenarnya kalau memang ada niat dan memang kita sadar akan lingkungan dan bahayanya limbah sampah, ayo gitu loh. Let's do it together. Ayo kita sama-sama bikin bersama-sama. Kalau ada warga pribadi yang ingin bawa sendiri sampahnya, Boleh gimana? banget. Boleh. Boleh banget. Nah, terus lah, selain mengumpulkan sampah, apa lagi yang dilakukan oleh ini berkaitan dengan sampah-sampah ini? Ya itu, kami sekarang masuk ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi masyarakat dan anak-anak sekolah. Gitu loh. Dan anak-anak sekolah pun juga sangat antusias terhadap ini. Memang di sampah tersebut ada nilainya. Hmm. Ya, beberapa item sampah itu ada nilainya, betul. Cuman seperti yang kita lihat di negara-negara berkembang, semua kalau misalkan kita kasih nilai semuanya, terus kalau giliran sudah tidak ada nilainya, apakah orang mengumpulkan hanya karena ada nilai atau karena kebiasaan yang seharusnya kita terapkan, gitu loh. Ya kan, sebenarnya kan kita maunya kebiasaan yang kita terapkan dan kesadaran yang kita terapkan. Walaupun memang barang tersebut ada nilainya. Yang kita mau sih sebenarnya lebih ke kesadaran masyarakat sendiri yang kita rubah pola pikirnya untuk melakukan pemilahan sampah, kesadaran bahwa itu mencemari lingkungan, lebih ke situ. Makanya kita juga masuk ke sekolah-sekolah, ke gereja-gereja. Dan memang di beberapa kali pertemuan itu memang saya sampaikan bahwa sampah itu memang kadang bernilai, ada nilainya, walaupun tidak banyak gitu loh, tetapi memang ada nilainya. Itu kalau warga yang membawa itu diberikan nilai juga begitu, misalkan kalau dia bawa Bisa, berton, bisa. tapi tidak mungkin juga bertonton ya. Iya, nah makanya itu bisa, cuman jadinya gini loh, giliran mereka bawa, mereka ini, terus mereka bilang, ya ternyata kok cuma segitu, malas Joko untuk apalagi warga Manado memilah. ini. Nah itu maksud saya, yang memang berniat mengumpulkan sampah saja boleh dihitung dengan jari, kan biasa kita habis minum kalau tidak dibuang letakkan Iya. sembarang atau bagaimana. jadi kalau buat saya mungkin lebih ke mengedukasi supaya mereka lebih sadar dibandingkan menekankan di nilai uang itu sendiri. Walaupun betul memang itu barang ada nilainya gitu loh. Cuman kalau umpamanya botol begini itu kalau nggak salah 1 kilo itu bisa berapa puluh ngumpulinnya. Karena ringan sekali nih. Iya, gitu loh. Nah, apakah masyarakat kita sendiri mau gitu loh di dalam rumahnya ada karung sampah, Banyak-banyak ditumpuk-tumpuk dulu baru dikasih ke kami. Tapi memang sih yang kita ambil pun juga bukan cuma botol ya. Yang kita ambil mulai dari saset packaging makanan kayak Oreo, kan nggak boleh bilang merek nih, snack lah. Ya, maksudnya yang plastik-plastik itu Ups, ya. iya, yang plastik-plastik snack, terus obat-obatan, kemudian mika, styrofoam, sandal, sepatu, itu semua kita ambil. Sandal, sepatu, vinil, what else? Hampir semua jenis plastik. Jadi kalau ada yang pot plastik di rumah juga, itu kami ambil. Bunga plastik di rumah itu kami ambil. Busa kami ambil. Jadi hampir semua sampah yang memiliki atau ada plastiknya itu hampir semua kita ambil. Kalau mungkin yang tidak mungkin sampah-sampah
makanan ya, itu kan membusuk begitu. Jangan salah, kertas makanan yang coklat itu Ya, ada lapisan plastiknya. Kalau di rumah bisa dibersihkan dengan baik dan tidak akan menimbulkan bau di dalam rumah pada saat kita simpan, saya ambil. Tapi Ibu Amel sendiri belajarnya ini dari mana, atau Jadi pertama kan memang karena concern ya, kemudian mencari tahu, mencari learning by doing lah, melakukan sambil belajar. Nah, kemudian saya ketemu dengan teman-teman di Yayasan Segitiga Non Sampah tersebut. Mereka mengedukasi saya lebih lagi, terus mereka mengatakan bahwa ayo kita bisa ngambil sampah yang jenis lain. Ayo kita berusaha untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di TPA dan di laut. Ya, tujuan utamanya waktu itu adalah sampah-sampah di pesisir pantai yang dari laut. Itu mereka kumpulin, mereka bersihin dari pasirnya, mereka cuci bersih, baru mereka pilah-pilah. Nah, dari mereka itu sudah terpilah dengan baik, kemudian mereka kirim melalui boat dari pulau-pulau kecil. Kirim melalui boat, saya yang ngambil di daerah Likupang atau Pantai Surabaya atau Serai. Kalau Siladen mereka biasanya bawa ke kami di kawasan via boat juga. Kalau yang Bunaken itu mereka kita ngambilnya di Bahowo. terus sampah-sampahnya yang sudah di-press dikirim nanti yang sudah jadi, selain jadi apa tadi, benang apalagi yang Kalau yang sampah mix yang tadi saya bilang seperti vinil, sepatu, barang-barang lain yang end up di TPA, itu kita co-processing. Co-processing itu kami rubah, kami kirim ke pabrik untuk dirubah menjadi bahan bakar sebagai pengganti bahan bakar, gitu loh. Jadi dia di mix bareng-bareng dengan bahan bakarnya, kemudian itu akan menjadi pemanas buat pabrik, gitu. bahkan juga ada yang sudah jadi ini ya, seperti lalu minyak. Yes, begitu. ada yang membuat sebagai minyak, betul. Terus juga kalau ini Ibu Amel, sampah-sampah misalkan yang sudah bertumpuk-tumpuk di TPA Sumompo itu dari pemulung-pemulung juga ada yang masuk ke ini, misalkan diambil juga, atau ya sudah diproses di sana ya silakan proses, atau bagaimana? Jujur untuk masuk ke TPA Manado susah. Untuk masuk ke pemulungnya ya, bukan ke pemerintah TPA Manado, bukan. Tapi untuk masuk ke pemulungnya itu agak susah karena terlalu banyak, kalau mau dibilang mafia ya terlalu banyak mafia di sana gitu loh. Sampah dari sampahnya aja saya mau kelola, mereka langsung wani piro gitu loh. Berapa duit? Loh, ini sampah dari sampahmu yang kamu cuman bakar gitu loh. Yang saya mau coba untuk kelola, ya kan. Jadi saya dulu pernah sampai kesel sama TPA Manado, sampai saya pergi ambil di Bitung, saya pergi ambil di Air Madidi, biarin aja di TPA Manado. Akhirnya TPA Manado lalu jadi gunung sampahnya. Iya. Habis kalau tiap kita approach, bayarin dulu saya punya ini di sini. Giliran sudah dibayar, mereka tidak kasih barangnya ke kami. Iya, ngapain gitu loh. Kan pusing kan? Mendingan saya cari yang serius aja. Mendingan dari sampah-sampah memang yang dari hotel, resort, itu memang jelas. Iya, benar. Kardus juga kami ambil. Terus kalau yang ini, kalau yang kan di kawasan Megamas itu besar sekali ya, tentu produksi sampahnya juga tentu betul, masih banyak. Apalagi itu memang langsung tampung, itu bagaimana? Enggak, itu masih PR buat saya. Jujur saya bicara, itu masih PR besar buat saya. Menyadarkan masyarakat yang ada di kawasan juga itu masih PR banget. Makanya saya baru mulai di mall. Saya berusaha untuk melakukan itu di mall, di mana sampah-sampahnya itu setiap hari kami angkut sudah terpilah. Dan yang melakukan pemilahan memang housekeeping kami. Dan ya itulah yang terjadi. Nah, next projectnya itu ya mesti approach ke tenan-tenan yang ada ruko-ruko. Kemudian kalau yang restoran-restoran besar pun itu saya sudah pernah approach. Cuman kayaknya untuk mereka mau melakukan pemilahan itu agak susah buat mereka. Yang lalu saya sempat sampaikan, yuk kita
bikin tempat sampah yang terpisah aja gitu loh, supaya masyarakat tuh, orang yang makan tuh begitu mau buang, oh tahu dia harus buang kemana, ya kan. Tapi sepertinya itu agak ribet, mereka merasa bahwa itu agak ribet untuk customernya mereka. Ya memang jujur di seputaran kawasan tong-tong hijau Iya, yang ini Bapak ada lihat, yang baru yang di seputaran jalan itu sudah ada tong yang memang dipisahkan ya. paving itu lain, yang paving trotoar Itu lain. yang Pak Wali ada bikin, itu lain lagi. Oh. Itu lain lagi. Dulu sebelum itu saya ada buat yang tong terpisah. Tong terpisah yang warna hijau yang Dengan dipenuhin kuning itu stiker. ya? Hijau dengan kuning itu. Oh enggak, hijau aja. Yang penuh stiker di situ udah ada gambar. Nah, itu tapi tetap ternyata masyarakat kita sebagian itu ada yang nggak bisa membaca. Iya. Jadi walaupun gambar udah dikasih, saya sampai bingung gitu loh. Ini nggak bisa melihat, nggak bisa membaca, atau mesti dikembalikan ke SD lagi. Saya pun juga bingung. Saya bermaksud kasih gambar supaya mereka tahu, mereka oh saya tahu, tahu ini saya mesti tempatnya. buang sampah di mana. Ya ampun, ini begitu dibuka semua masuk. Masuk. Iya. Jadi memang agak membingungkan juga bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat yang ada di sekitar kita, itu juga satu tantangan buat kita. Sama seperti kejadian yang di trotoar depan. Yang ini baru lagi ini kayaknya. Ini baru. Ya, jadi kan Pak Wali bilang, "Ayo bikin ini." "Iya, Pak, saya bikin yang bagus." Saya bilang gitu kan. Ya toh, trotoar so bagus, masa orang nggak bikin yang bagus. Saya mau bikin yang pilah ya, supaya setidaknya masyarakat itu juga tahu, oh anorganik sudah ditaruh di situ lagi, makanan sisa ini itu segala macam cairan apa, tetap dong. Tetap. Iya, kanan kiri sama saja, satu organik satu anorganik, tapi kanan kiri sama saja gitu loh. Nah, jadi itu yang memang tolonglah masyarakat kita yang ada di luar sana, dibaca dulu sebelum dibuang, mau ke kiri atau ke kanan, mau anorganik atau organik. Jadi kalau misalkan mungkin kalian bingung, ini kan masih ada makanannya nih, ya udah buka, buanglah liquid yang ada di dalamnya ataupun makanannya, taruhlah di anorganik, gitu loh. Atau ya mungkin begini juga, mungkin itu juga sih, mungkin masih banyak warga yang belum paham yang mana itu organik, anorganik. Jadi Oke. Organik Mungkin- itu lebih ke sisa makanan ya. Kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua yang ada di luar sana. Anorganik itu adalah plastik. Kalau organik sisa-sisa makanan. Jadi kayak nasi, air minum, kopi, teh. Jadi kalau di dalam botol masih ada sisa segini, buka, mau dibuang. tuang, baru ininya masukkan ke yang anorganik. Anorganik itu yang tidak bisa diurai gitu loh. Kalau organik bisa diurai. Tisu itu masuknya ke organik. Kalau Tisu botol-botol basah, plastik, enggak. botol-botol kaca juga diambil. Sebenarnya ini kalau orang punya mimpi terlalu besar juga nggak salah, tapi ya kalau nggak, botol kaca itu salah satu problem di Manado tuh, karena saking banyaknya kafe yang jedem kan, jadi kan banyak botol kaca ya. Nah, botol kaca itu sebenarnya bisa kita olah juga, tapi that's something setelah ini semua sudah settle, baru kita mau berkembang ke yang Itu lain-lain. masih mimpi Ya, big dream ya ya. harus aim high dong. Dream big, aim high. Ya kan? Semua masuk apa? Bisa dibisniskan ya itu. Ya, ya tentunya semua harus bisa untuk kita pakai survive. Ya kan? Kalau enggak, gimana caranya kita mau run gitu loh. Kalau seumpamanya saya nggak mungkin bikin recycle kalau hanya untuk menyelamatkan alam toh. Iya. Seberapa banyak yang saya harus supply, ya kan? Jadi kan dia harus bisa berputar. Setidaknya walaupun saat ini dengan gaji UMP dan segala macam untuk staff saya di DSG, dibandingkan dengan pendapatan yang ada, itu masih belum
bisa plus. Kalau ada kerjasama misalkan dengan pemerintah terkait mengedukasi seperti tadi cara memilah sampah atau juga bagaimana kita memproses memproduksikan tiap rumah tangga produksi sampah dari rumah kan, bagaimana kita dari rumah memilah itu. Setelah Ibu Amel konsen dengan ini, ada dari pemerintah yang ajak sosialisasi edukasi atau belum ada? Ada jadi bulan Februari waktu yang hari sampah sedunia itu kalau nggak salah 22 Februari. Saya sempat diajak keliling sama Kadis DLH dan Kabid DLH di tiap kecamatan-kecamatan untuk melakukan edukasi sampah-sampah mana yang saya ambil gitu loh. Tetapi jujur ngomong nih ya kan, jujur cuman beberapa yang kembali gitu loh. Cuman berapa yang serius untuk melakukan hal itu. Ya saya pun juga bukan tipe orang yang mau mengejar orang yang tidak serius. Atau mungkin bagi mereka sampah ini tidak, itu tadi maksudnya sampingan, tidak bermanfaat sekali. Padahal tapi mereka tahu bahwa itu ada value-nya karena memang merekanya diedukasi seperti itu, bahwa bank sampah diedukasi dan segala macam untuk bahwa itu barang ada value-nya. Cuman balik lagi kan, siapa yang mau ngerjainnya? Itu dia. Ada nggak orang yang mau ngerjain? Kalau ada yang mau ngerjain sih oke-oke aja mungkin ya buat mereka. Niatnya itu dulu lah yang kita ini. Sebenarnya sangat gampang buat mereka melakukan itu kalau di masyarakat sendiri, di setiap kepala keluarga, di setiap rumah tangga melakukan pemilahan dulu secara bersih. Jadi mereka tinggal ngambil sampah anorganiknya yang sudah bersih dan tidak bau, kemudian mereka kelola. Satu lagi kendalanya balik lagi, yaitu mereka akan berpikir bahwa ngapain saya pilah-pilah sampahku kalau seumpamanya diangkut satu kali. Iya betul ya. kan? Jadi mereka tumpuk semua satu kali, nanti Iya. ada yang mengangkut Nah. dari kelurahan misalkan untuk trek-trek itu. Tetapi jangan berpikir seperti itu. Gitu loh. Kalau memang kita niat dan tujuan kita firm seperti itu, bahwa kita harus memilah sampah mulai dari awal, ya udah tetap lakukan gitu loh. Tetap konsisten terhadap itu. Ini yang dilakukan negara maju. Jadi dibiasakan dari rumah tangga Iya. sudah memilah dari sampah. Bahkan diambil itu tiap hari, bukan semua sampah langsung diambil. Nah. Ada hari khusus untuk sampah ini, hari khusus sampah ini. Jadi kalau salah kasih sampah di hari, salah taruh di depan, ya enggak diambil. Ya benar. Begitu. Ya benar. Jadi kalau bank sampahnya nggak aktif, bawa ke DSG di kecamatan ataupun kelurahan. Tetapi kalau bank sampahnya aktif, bawa ke bank sampah. Kalau di gerejanya kalian aktif untuk pemilahan sampahnya, bawalah ke gereja gitu loh. There's always a solution for everything. Tapi gitu. selama ini di Manado kan enggak ada. Mungkin ini Sebenarnya balik lagi Pak yang saya sampaikan tadi, walaupun memang saat ini kita belum sampai ke tahap itu, ya kan, bahwa mengambil sampah ada hari-harinya. Yang apa, kalau memang kita niat dan tujuan kita memang sudah seperti itu untuk memilah, bawa ke DSG. Kalau seumpamanya tidak ada pengambilan atau bank sampah terdekat gitu loh. Kalau ada bank sampah terdekat, bawalah ke bank sampah atau ke gereja. Kalau bank sampah yang di itu tadi yang di Megamas itu boleh menampung berapa banyak dia, dan perharinya yang diolah gitu? Saat ini banyak banget sampah-sampahnya, jujur, dan kami berusaha olah terus. Sampah yang kita terima saat ini yang kita olah itu bisa sehari seton lebih untuk dipilah-pilahnya aja. Dan itu tidak mudah ya memilah-milahnya itu, kalau banyak sekali. Iya, kita ada sekitar 7 apa 8 orang yang aktif, itu termasuk dengan angkutan yang mengangkut dan segala macamnya. Jadi 1 ton lebih lah untuk pemilahannya aja. Untuk ngepresnya bisa 500 pres-presan, kadang sampai 1 ton, tergantung. Tiap bulan ada jadwalnya memang untuk dikirim? Iya. Sudah dia? Iya. Kayak kemarin tuh sekitar udah baru mau sebulan kita kirim hampir 20 ton. Ini bentar lagi mungkin minggu depan udah mau kirim lagi.
Oke. Mungkin Ibu Amel, mungkin apalagi mimpi ke depan terkait pengelolaan sampah ini, misalkan akan membesarkan lagi bank sampahnya atau seperti apa yang Kalau saya mimpinya nggak muluk-muluk, masyarakat lebih sadar itu yang untuk utama memilah memang betul, sampah Tribuners. dengan baik dan benar dari awal. Cara memilahnya, barang yang kotor misalkan plastiknya dibilas dulu, dituang keluar, kemudian disimpan di area plastik sendiri, metal sendiri, dan kertas sendiri. Cukup sesimpel itu saja. Kalau seumpamanya pas kebetulan keluar mau ke area kawasan, monggo silahkan di drop di area kawasan kami buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kalau toh misalkan juga, aduh saya mau drop tapi nggak ada orang misalkan, ya Bisa mungkin kontak bisa mungkin atau dikontak, apa yang bisa menjemput? bisa dikontak ke CV Daur Sinar Gemilang seperti yang tadi saya bilang. Ada Instagramnya CV Daur Sinar cv.daursinargemilang atau nomor teleponnya 0811 4340 1888. Nanti solusi sampahmu CV Daur Sinar Gemilang datang tangan, untuk ya. Kita harus sadar, kalau bukan kita mau siapa? Iya, kalau kita tidak memulai, Kalau bukan sekarang, terus kapan? Kapan? Gitu loh. Apakah kita mau tunggu sampai anak cucu kita itu tertimbun sampah. iya. Terus 50, ini penelitian loh. Di 2050 kalau kita masih mengkonsumsi sampah plastik seperti sekarang, akan lebih banyak sampah plastik daripada ikan di laut. Betul. Apa yang mau kita makan kalau begitu? Iya, ya kan? Gitu loh. Jadi ya ayolah kita sama-sama sadar, ayo sama-sama bekerja sama untuk supaya alam kita Iya, lebih bagus lingkungan lagi. kita lebih bersih. Karena ya yang viral lalu Manado Kota Terkotor, mudah-mudahan dengan CV Daur Gemilang ini, terus ada lagi ya setidaknya perusahaan-perusahaan yang serupa, mungkin lebih bersih, bukan lebih bersih ya, lingkungan hidup lebih sehat. Ya, setidaknya lebih sehat di area lingkungan kita sendiri dulu. Apalagi mungkin mungkin dari Ibu Amel yang ingin sampaikan kepada Tribuners lagi mungkin terkait Kalau mau misalkan ada sekolah ataupun gereja yang pengen kita edukasi, sosialisasi, bisa kontak juga monggo silahkan. I'm more than welcome untuk melakukan hal tersebut. Mau di hari Minggu pun juga oke. Ya, demikian Tribuners, mungkin pengolahan sampah yang dilakukan CV Daur Gemilang ini bisa menginspirasi Tribuners yang mendengar bahwa ya cara memilahnya seperti apa. Nah, kalau sudah menumpuk-numpuk bisa dibawa kemana tadi seperti apa. Intinya adalah agar lingkungan kita lebih sehat ya, Bu Benar. Amel. Jadi kalau kita tuh di DSG ini sendiri. Itu lagi dibuka lagi sendiri. Ini kan harus ya. dibuka nih. Ini biasanya dicaca kalau ini. Cuman saya belum ada mesin caca karena mesin caca itu satu ini lagi kan harus pakai air. Nah, airnya itu mau dikemanakan? Karena itu kan limbah mikroplastik. Ini sendiri. Labelnya ini yang biasa dibakar atau end up di TPA. Nah, ini yang kita ambil juga. Jadi hampir sudah semua sih kita ambil. Iya, biasa kalau mereka kan cuma ambil yang begini-begini kan, pemulung-pemulung. Benar. Jadi ini sudah semua di Ambil. Semua kami ambil. Sampai vinil pun kami ambil. Oke. Ya, Tribuners, itu saja bincang-bincang kita dengan Ibu Amelia Tungka ya, yang memang konsen sekarang untuk menjaga kebersihan lingkungan juga, lingkungan hidup lebih baik, mendirikan CV Daur Sinar Gemilang ini ya. Benar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, mungkin bincang-bincang mungkin dengan Ibu Amel juga mungkin lagi terkait bisnis-bisnis lain yang mungkin akan digeluti. Sampai jumpa, selamat sore dan terima kasih.